Ya, pada hari ini kita akan melakukan praktikum patologi anatomi, topik histopatologi pencernaan. Pada praktikum histopatologi pencernaan, kita akan coba melihat beberapa kelainan pada organ-organ pencernaan, dari mulai oesophagus hingga ke rektum. Namun hanya beberapa kasus saja yang bisa kita tampilkan di sini. Sebagai contoh yang pertama, untuk oesophagus, mungkin kasus-kasus seperti akalasia, divertikel, cincin oesophagus, dan berbagai tumornya bisa didiskusikan bagi adik-adik pada perkuliahan dan tutorial. Namun untuk pada hari ini kita akan coba nanti melihat mikroskopis dan makroskopis 6 kasus yang akan kami sajikan pada video berikut ini. Kasus yang pertama, Barrett oesophagus. Kasus ini akan kita jumpai pada kasus-kasus di mana pada oesophagus terdapat kelenjar dan struktur pencernaan, di mana oesophagus yang awalnya merupakan pelapis epitel squamous akan berubah strukturnya dan histopatologinya menjadi seperti struktur di saluran pencernaan. Pada Barrett oesophagus ini, kita akan lihat epitel yang berubah dari oesophagus akan berubah menjadi epitel kolumner yang mirip seperti pada gambaran di usus. Jadi akan tampak perubahan yang jelas sekali. Ini kita namakan intestinal metaplasia, di mana struktur kelenjar sangat jelas terlihat berubah dari yang awalnya adalah squamous. Bahkan goblet cell-nya juga terbentuk pada struktur kelenjar tersebut. Dan untuk kasus ini, adik-adik bisa lihat kembali nanti melalui mikros dan makroskopis yang bisa nanti dicari pada pembelajaran mandiri. Untuk kasus berikutnya, yaitu kasus kedua. Kita akan lihat pada organ gaster, yaitu adanya ulkus pada gaster, di mana terjadi akut gastric ulcer pada organ gaster yang memberikan gejala yang terkadang sangat mendadak bagi pasien, dengan keluhan rasa nyeri, demam, dan gangguan pencernaan lainnya. Ini adalah gambaran histopatologi ulkus yang terbentuk di mana pelapis epitel gaster tersebut tidak lagi utuh, ada bagian yang tidak intake lagi, atau ada komponen yang tidak lengkap lagi dari dinding pelapis tersebut. Kemudian jika terbentuk deep ulcer ini, jelas sekali ada perubahan gambaran histopatologinya dengan komponen-komponen sel radang dan pembuluh darah yang kongesti. Kemudian kasus berikutnya yang mungkin bisa adik-adik diskusikan kembali adalah pada organ kolon, yaitu kronik kolitis. Kasus kolitis pada pencernaan itu memiliki kompetensi yang tinggi, sehingga adik-adik harus bisa mengenalinya secara gejala. Namun secara histopatologi
terkadang gambaran kolitis sulit dinilai secara makroskopis. Ini akan coba kita lihat kasus-kasus kolitis yang khas ya, selain mungkin kolitis yang umum non-spesifik. Ini akan kita lihat gambaran Crohn disease dan colitis ulcerosa dengan yang struktur yang berbeda. Pada colitis ulcerosa, mikroskopis sangat jelas adanya abses kripta yang terbentuk. Ini merupakan khas gambaran colitis ulcerosa. Sedangkan pada Crohn disease, abses kripta tidak akan dijumpai, namun akan dijumpai struktur granuloma yang jelas. Ini adalah gambaran dari Crohn disease dan colitis ulcerosa yang terkadang memberikan gejala yang hampir sama. Nanti bisa adik-adik pelajari lagi secara mikroskopis dan makroskopis serta patogenesenya. Kemudian kasus berikutnya yaitu kasus keempat. Kita akan ambil organ appendix dengan contoh kasus kita tampilkan adalah appendicitis dengan perforasi. Pada kasus appendicitis mungkin bisa dilihat di sini. Ini adalah makroskopis akut appendicitis, di mana kita akan melihat massa appendix yang lebih membesar, kemudian berwarna lebih kemerahan, dan ditutupi oleh eksudat fibros. Sehingga ini adalah perbandingan antara ukuran yang normal dengan yang mengalami appendicitis. Nanti akan kita lihat pada video koleksi PA milik lab PAFK UISU makroskopis appendicitis dengan perforasi dan mikroskopis appendicitis dengan perforasi. Oke, hari ini kita akan melihat makroskopis dari appendix ini. Setelah diperiksa histopatologinya, ini memang appendicitis non spesifik ya, tetapi secara makroskopis ada ditemui perforasinya. Jadi ini harus dilaporkan dulu. Panjangnya itu kisaran 8 cm, diameternya 2 cm. Kemudian dilihat permukaan luarnya ada infiltrat atau tidak, ini ada ya kita katakan. Kemudian bagian lubang perforasinya juga diambil ya. Jadi ini untuk pelaporan bahwa ini memang kasus appendicitis perforasi. Jadi melihatnya secara makroskopis. Jadi diambil distal dan proksimalnya, juga di bagian tengahnya. Ini ya, ada bagian yang ini tadi pemotongan ya, ini ada bagian yang tidak utuh ya. Jadi itu yang diukur berdiameter 1 cm dan warna serta konsistensinya kita laporkan. Kita lihat mikroskopis dari appendix tadi ya, yang sudah kita lihat makrosnya. Ini bagian epitel dan mukosanya, struktur kelenjarnya juga sudah mulai hilang, penuh dengan sel-sel radang. Sangat diffuse ya, dan invasif limfositnya. Dan juga ada perdarahannya.
pada bagian perforasinya kita harus melihat memang ada bagian yang sudah tidak lengkap lagi. Jadi dibantu secara makroskopis kalau untuk melihat perforasinya. Ini penuh perdarahan juga ya, tetapi tidak ada hal-hal lain yang mencurigakan lebih jauh. Jadi reaksi radangnya yang kita lihat tidak ada juga tanda-tanda ke arah radang spesifik, misalnya TBC. Jadi ini proses radang non spesifik, tapi kita ditambahi dengan memang ada proses perforasinya. Dan komponen yang lainnya juga sudah berganti dengan proses radang yang dominan ya. Untuk kasus berikutnya adalah kasus kelima yang kita ambil dari organ gaster kembali, tetapi pada sesi ini adalah melihat keganasannya. Contoh kasus yang kita ambil adalah karsinoma gaster. Untuk kasus ini yaitu diffuse infiltrating karsinoma yang memang sudah metastase ke kelenjar getah bening. Seperti kita ketahui, ada beberapa hal yang memang berperan pada pembentukan keganasan pada gaster ya. Salah satunya adalah peran dari H. pylori yang membentuk gastritis secara kronik. Kemudian kasus-kasus refleks esofagitis ya yang terus-menerus, akhirnya kedua komponen itu akan merubah struktur epitel gaster menjadi intestinal metaplasia dan akan berkembang ke arah displasia jika sel-sel terus mengalami jejas-jejas. Pada berikutnya, keganasan akibat adanya mutasi gen-gen yang terlibat tentu tidak bisa dihindari pada kasus yang diawali oleh GERD maupun gastritis. Untuk melihat makroskopis dan mikroskopisnya, kita akan lihat pada tayangan video berikut ini. Oke ya, hari ini kita akan melihat makroskopis dari antrum dan korpus gaster. Ya, ini dia masanya. Kebetulan ini kasus diffuse infiltrating karsinoma gaster. Nah, pada saat pengambilan, ya itu kita lihat proksimal, distal dan sekitarnya. Ini rugi yang mungkin masih agak sedikit baik, namun di bagian lain kita sudah melihat adanya massa yang sudah menembus sampai ke serosa. Jadi bagian-bagian yang mencurigakan ini harus diambil. Ini misalnya dia agak rapuh juga, kemudian di sini untuk batas-batasnya itu diambil makroskopisnya. Kemudian setelah diukur ya, massa tumornya itu ini sekitar 7 kali 4 kali 3 cm. Kemudian yang harus diperhatikan kapsulnya tadi kan memang sudah ada yang menembus, diperhatikan sekitarnya. Kemudian baru yang terakhir kita lihat ini ada kelenjar getah beningnya, harus dicari untuk nanti melihat apakah ada metastase sampai ke kelenjar getah bening. Seperti ini, itu diambil preparasinya, kemudian ini diperiksa lagi satu-satu adakah kelenjar getah beningnya. Jadi untuk stagingnya nanti sangat diperlukan sudah berapa KGB yang kalau memang ini nanti suatu keganasan akan dilihat berapa jumlah metastase pada kelenjar getah beningnya. Nah, dari hasil pemeriksaan histopatologi ternyata kasus ini memang jelas dia sudah menginvasi sampai ke serosa dan metastase pada 6 kelenjar getah bening, dan jenisnya ini adalah yang
diffuse infiltrating carcinoma gaster. Ya, ini sekarang kita masuk ke mikroskopis dari gaster yang tadi sudah kita lihat makroskopisnya dari bagian antrum dan korpus. Ini langsung ke bagian yang memang di masa tumornya ya. Jadi pada bagian ini memang sudah full secara infiltrating dan diffuse sel-sel malignannya. Bahkan kelenjar dan bagian mukosa dari gaster sudah tidak kelihatan lagi struktur aslinya. Jadi kalau kita perbesar, kita akan lihat sel-sel dengan inti yang membesar, sel-sel yang sudah pleomorfik, ya, mitosisnya juga dijumpai. Ya, kromatinnya kasar dan sebagian sudah sangat hiperkromatik. Dan ini harus kita lihat dia kira-kira sudah sampai menembus ke lapisan mana untuk stagingnya, untuk keperluan penentuan stadiumnya. Ini jadi jelas sekali nih membran basalisnya sudah tidak utuh lagi. Ini selnya sangat pleomorfik ya. Ini tipe yang diffuse infiltrating carcinoma. Jadi ini keganasan gaster yang berasal dari epitel ya, karsinoma. Jadi dia penuh ke stromanya seluruhannya. Kemudian kalau kita lihat kelenjar getah beningnya, ada beberapa yang sudah positif sel epitel pada kelenjar getah beningnya. Jadi sama gambaran yang di kelenjar getah bening dengan tumor primernya. Jadi ini bagian KGB ya, yang sudah berisi penuh massa tumor. Jadi ini positif metastase. Ada 6 kelenjar getah bening yang positif ya pada kasus ini. Kasus terakhir kita ambil dari kolon yang mengalami keganasan, yaitu adenokarsinoma kolon. Kasus ini coba kami paparkan karena keganasan kolon ternyata cukup tinggi dan masuk dalam 5 besar neoplasma malignan yang terjadi. Jika dilihat dari tumor-tumor pada usus halus dan usus besar, ada beberapa kelainan yang bisa dijumpai. Untuk lesi-lesi jinak, kita akan menemukan adanya gambaran polip-polip yang harus diketahui. Jadi adik bisa nanti mempelajari kembali kasus-kasus polip ini untuk didiskusikan. Karena ini juga merupakan pada beberapa kasus bisa menjadi faktor predisposisi atau kasus-kasus prekancer di awal yang awalnya hanya polip kemudian bisa jatuh menjadi adenokarsinoma kolon. Dan gambaran makroskopisnya serta mikroskopisnya akan kita lihat pada video berikut ini. Hari ini kita akan melihat makroskopis dari kolon sigmoid distal, lebih kurang ini ukurannya 15 cm yang sudah direndam dengan dan fiksasi dengan buffer formalin 10%. Jadi pada pemotongan kita harus memeriksa semua bagian ya, dan direntangkan sebenarnya seperti ini untuk melihat adakah massa tumor atau perubahan dari dinding mukosanya.
Nah, jadi tetap harus diambil bagian distal dan proksimal jika ada kelainan. Dan diukur berapa sentimeter dari distal dan proksimalnya. Nah, seperti ini komponen yang mungkin masih sekilas terlihat masih baik, tapi begitu di bagian sini kita akan menemukan ada massa di mukosanya ya, yang cukup rapuh ya, mudah lepas seperti ini. Kemudian dia juga menembus sampai ke dinding serosa dan sepertinya sudah ke bagian lemaknya. Jadi dia sampai di sini ya, ini masanya terus, dan kita ambil nanti di bagian akhirnya yang di sini. Di bagian distal dan proksimal harus ada diambil masanya masing-masing untuk melihat batasnya. Kemudian harus dilaporkan sampai ke lapisan mana kira-kira massa tersebut. Nah, kemudian ini karena ada massa, kita harus perhatikan kelenjar getah beningnya, dan kita ambil preparasi kelenjar getah beningnya, diraba semua. Tetap harus diambil paling tidak kita harapkan minimal 12 kelenjar getah bening bisa terambil untuk melihat adakah metastase atau tidak pada jaringan tersebut. Oke. Ya, sekarang kita akan lihat mikroskopis dari kolon sigmoid distal yang tadi sudah kita lihat makroskopisnya. Nah, ini langsung saya tunjukkan bagian massa tumornya yang tadi kita lihat pas di mukosanya ya. Nampak massa tadi pada makroskopis. Nah, ini sekarang secara mikroskopis kita lihat struktur kelenjar yang bervariasi ya, di sela-sela musin. Pada bagian lain juga terlihat seperti itu. Kelenjarnya cukup jelas ya, nampak. Jadi ini memang suatu adenokarsinoma, tetapi juga musinnya nih harus diperhatikan untuk jenis histopatologi dari adenokarsinoma kolon. Jika kita perbesar lagi, tampak struktur sel yang sudah sangat pleomorfik ya, berlapis, susunannya sangat atipik dan disorganisasi dengan inti yang sangat hiperkromatik ya, ada yang sebagian vesikuler ya, seperti ini. Kemudian mitosisnya juga jelas. Secara histopatologi ini ditegakkan sangat jelas ya adenokarsinomanya ya. Dan setelah kita selusuri musinnya, ini musinnya agak banyak yang putih-putih, lebih dari 50% secara keseluruhan kita hitung, maka ini masuk jenis yang mucinous adenokarsinoma. Pada kolon sigmoid distal. Kemudian untuk pelaporan stagingnya, kita juga harus lihat dia invasinya sampai lapisan mana. Untuk kasus ini memang sampai sudah ke subserosanya, tadi disesuaikan juga dengan makroskopisnya. Kemudian selanjutnya kita harus menganalisa kelenjar getah beningnya. Dan dilihat juga struktur-struktur yang lain, apakah ada invasi perineural atau limfovaskularnya. Pada kasus ini memang tidak dijumpai ya, invasi limfovaskular maupun perineuralnya. Oke. Demikianlah video kita hari ini. Namun sebelumnya, sebagai kesimpulan, pada ringkasan praktikum kita hari ini adalah bahwa mekanisme infeksi dan neoplasma pada saluran pencernaan
perlu benar-benar dipahami kembali. Jadi dengan hanya melihat makros dan mikros, semoga kita lebih memahami patogenese terjadinya kelainan tersebut. Dan kelainan-kelainan yang lain sebenarnya cukup banyak di saluran pencernaan. Mungkin bisa dikombinasikan dengan pembelajaran mandiri adik-adik sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.